Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita masih bisa melanjutkan kajian di segmen Jibril ini dalam kajian membangun personality. Masih surat yang sama, surat Toha. Terakhir kita sudah membahas tentang ekses atau dampak dari hawa dalam hal makan. Bisa mengundang ghadab Allah, bisa mengundang murka Allah, atau bisa berdatangan konsekuensi negatif pada diri kita. Selanjutnya di ayat 88 Allah memberikan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akh rojalahum ijlan jasadallahu khuwarun faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Nah, kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka ijlan. Ya. Ijlan ini dari kata ajula ya. Kalau di sini diartikan anak sapi. Yang ada jasadnya, juga ada suaranya. Maka mereka berkata, inilah ilahmu dan ilahnya Musa, tetapi Musa telah lupa. Gitu. Sahabat, ini dalam konteks ilahiyah berarti ya. Dalam bahasa universalnya konsep ketuhanan. Walau mereka menuduh Musa itu nasia, main insannya. Berarti mereka lah yang insannya. Karena mereka tahu. Orang yang tidak sadar dengan nasianya, dengan dimensi insannya, yang bermain pasti ajula. Ajula sudah kita kaji dalam taraf awal membangun personality, artinya ceroboh, gegopoh, gegabah, ya, sampai mengkreasi, memproduksi apa saja, ya, yang ia katakan dan dianggap sakral. Dianggap sakral. Jasad di ayat ini merupakan produk dari hasil ajula. Jasad di ayat ini merupakan produk dari hasil kecerobohan, ya, yang dibentuk bisa apa saja. Ya. Dalam bertuhan, ya, fenomena manusia dalam bertuhan memang selalunya terjebak dengan jasadiah. Jadi Tuhan itu harus ada bentuknya. Tuhan itu harus ada suaranya.
secara empiris. Nah, Tuhan itu harus berbentuk empiris, sehingga banyak orang-orang yang melambangkan nilai-nilai ketuhanan itu dalam bentuk empiris. Nah, inilah yang terjadi pada Samiri itu. Ya, Samiri ini adalah masih ada hubungan saudara dengan Nabi Musa. Ya, dialah yang membelotkan ajaran Nabi Musa ketika Nabi Musa sedang melakukan kontemplatif di suatu tempat. Ya. Baru berjarak 40 hari, akidah umat bergeser. Ya. Bergeser menjadi berparadigma eksistensialistik dan bersifat empiris. Nah, jadi harus ada sosoknya. Kalau tidak, itu tidak bisa disebut dengan ilah, tidak bisa disebut dengan Tuhan. Itu makanya banyak ulama-ulama sufi ya, yang mengharamkan lafaz-lafaz yang berhubungan dengan ketuhanan. Dasarnya ini. Ya, dasarnya ini. Karena ilah itu tidak berjasad. Ilah itu tidak ada jasadnya. Tidak ada jasadnya. Nah, dan memang sekarang kita terjebak dengan yang lambang-lambang ketuhanan yang berbentuk secara jasadiah ini. Ya, awas, hati-hati. Ya. Kalau kita tidak bisa mempurkon Ka'bah itu sendiri pun akhirnya nanti bisa jadi ya, bisa jadi Tuhan selain Allah. Ya. Yang kita agungkan itu harusnya bukan Ka'bahnya, tapi Allah-nya. Ya. Ka'bah itu adalah lambang supremasi yang dikreasi oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, bahwasannya inilah wilayah sujudku, di mana di tempat itu diharamkan adanya eksistensi lain selain daripada eksistensi Allah. Jangan ada ilah yang lain, yang ada hanya Allah di sana. Itu makanya disebut dengan Baitullah. Nah, itu adalah kreasi Nabi Ibrahim dan Ismail. Lantas mana Baitullah yang sudah kita kreasi? Harusnya itu menjadi sebuah inspirasi dan influence bagi kita untuk membuat lambang supremasi atau Baitullah yang lain di segenap penjuru dunia ini. Nah, itu adalah influence-nya. Begitu. Jangan Ka'bahnya yang jadi Tuhan. Jangan. Awas, ini sangat tipis ya. Jadi
memang ini adalah bagian dari kemajuan sains dan teknologi sehingga orang terjebak dengan fisik ya, dan suara. Pernah dulu di zaman ya Pak Harto ada seorang yang bernama Cut Zahara Fona yang menipu menteri-menteri zaman Pak Soeharto dengan memasukkan tip dalam perutnya, terus dia mengaku seperti Maryam yang anaknya ngomong dalam perutnya, padahal itu adalah suara tip. Untuk apa dia berbuat seperti itu? Hanya untuk sebuah pengakuan eksistensial, sama seperti yang dilakukan Samiri. Samiri juga seperti itu, dia butuh pengakuan eksistensial sehingga akhirnya kelakuannya aneh. Mendesain sesuatu yang dianggap sakral, ya, mendesain sesuatu yang dianggap sakral, terus itu dianggap sebagai dialah sebagai copyrightnya. Hanya butuh pengakuan. Inilah yang juga kerap terjadi di zaman ini. Banyak orang yang butuh pengakuan secara eksistensial sehingga mendesain segala sesuatu yang dianggap sakral itu sebagai legasinya dia, perebutan legasi. Sehingga akhirnya karena haus akan sebuah legasi, mereka membuat Tuhan-Tuhan mereka sendiri yang harus kita akui pula itu sebagai Tuhan. Nah, begitu. Hanya untuk perebutan sebuah legasi agar diakui secara eksistensial. Itu terjadi juga sama ini. Enggak. Jadi kita jangan bersikap goblok, ya, jangan mengagung-agungkan teknologi, sebab bisa saja mereka membuat awan, ya kan, terus ditulis lambang-lambang dari kesakralan sebuah agama agar agama mereka ya atau agama siapapun bisa direbut legasinya gitu. Agar agama lain dianggap salah, agama dia yang dianggap benar, sehingga dia melakukan perbuatan yang ceroboh, yang kegopoh dengan menggunakan sains dan teknologi. Kita jangan terjebak dengan hal-hal seperti itu. Itu banyak sekali bukan? Banyak sekali terjadi. Nah, kalau begini umat Islam gampang goncang, rapuh sekali. Bisa digoncang apa saja, dari hasil produk apa saja, terus ditopang oleh ayat. Jadinya seperti ini. Banyak orang yang ingin populer seperti Musa, bahkan banyak juga manusia yang ingin populer seperti Tuhan. Contohnya Firaun. Intinya itu saja. Karena popularitas, orang menjual nilai-nilai ketuhanan agar nilai ketuhanan itu diakui sebagai copyright-nya dia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.